Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Ardadita dengan NIM 192231010. Di sini saya akan menjelaskan terkait survei konsumsi pangan teori literatur review mengenai validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ. Dari validitas dan reliabilitas itu apa sebenarnya sih? Validitas itu merupakan kemampuan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur secara akurat. Sedangkan reliabilitas itu merujuk pada konsistensi hasil pengukuran ketika digunakan berulang. Pada FFQ dan SQFFQ di sini, validitas itu diuji dengan membandingkan terhadap metode referensi seperti 24-hour dietary recall dan lain-lain. Nah, sedangkan reliabilitas itu diukur melalui tes retest. Nah, FFQ ini menunjukkan validitas moderat sekitar 0,17 sampai 0,37 korelasi dan realitas baik. Untuk SQFFQ ini memiliki validitas dan reliabilitas lebih tinggi, lebih dari 0,6 dan menjadikan keduanya layak untuk penelitian epidemiologi gizi dengan tingkat akurasi berbeda. Untuk FFQ sendiri, validitas dan reliabilitasnya, saya mengambil jurnal dari salah satu jurnal Cambridge University Press dengan judulnya Reliability and Validity of an FFQ for South American Children and Adolescents from the Saker Study, di mana FFQ sendiri ini merupakan instrumen dietary assessment untuk melihat pola konsumsi habitual individu secara retrospektif. Struktur FFQ ini berupa daftar makanan predefinisi dengan kategori temporal selama periode referensi 1 bulan sampai 1 tahun. Terdapat 2 jenis, ada kualitatif dan semi kuantitatif. Untuk keunggulannya ini kemudahan administrasi, biaya rendah, dan lain-lain. Untuk validitas FFQ ini juga bergantung pada kesesuaian daftar makanan dengan populasi target, desain kuesioner, dan karakteristik responden. Baik, selanjutnya yaitu validitas FFQ. Nah, dari artikel yang saya cari, validitas FFQ dalam pendataan Saker tadi itu menunjukkan hasil bervariasi dengan korelasi sperma 0,17 sampai 0,37, lemah hingga sedang, dan klasifikasi tertil 45,79 sampai 67,06% pada anak, dan pada remaja itu 55,94 sampai 67,05%. Nah, FFQ ini cenderung overestimate beberapa kelompok makanan dan underestimate lainnya dibanding 24 HDRI. Nah, pada anak itu underestimate serelia hingga gula, untuk remaja underestimate umbi hingga minuman. Keterbatasan disebabkan kompleksitas mengukur asupan pada anak remaja, termasuk keterbatasan memori dan motivasi dan tidak adanya referensi sempurna. Nah, di sini ada reliabilitas FFQ, di mana FFQ Saker ini melalui tes retest interval 2 minggu menunjukkan hasil baik sampai sangat baik. FFQ 1 ini cenderung overestimate dibanding FFQ 2 pada beberapa kelompok makanan karena learning effect atau perubahan motivasi. Reliabilitas keseluruhan ini menunjukkan FFQ Saker ini cocok untuk studi longitudinal anak remaja Amerika Selatan. Nah, selanjutnya yaitu semi kuantitatif food frequency questionnaire. Di sini saya mengambil salah satu artikel dari MDPI, di mana SQFFQ ini adalah instrumen epidemiologi nutrisi yang mengintegrasikan data frekuensi konsumsi dan estimasi ukuran porsi untuk mengukur asupan makanan habitual. Nah, untuk validitas SQFFQ sendiri, di sini dalam analisis Bland-Altman menunjukkan agreement acceptable dengan mean bias mendekati 0. Sebagian besar data dalam USD, SQFFQ ini cenderung sedikit overestimate dibanding dietary recall. Secara keseluruhan, validitas SQFFQ ini memadai sebagai instrumen penelitian populasi anak PKU. Nah, untuk reliabilitas SQFFQ di sini, item makanan individual ini menunjukkan korelasi baik sekitar R lebih dari 0,40 untuk makanan umum, sekitar lebih dari 10 subjek, kecuali makanan jarang dikonsumsi seperti permen vegetarian, saus pasta, dan lain-lain. Pola makan konsisten tinggi dengan sedikit variasi camilan pagi PKU. Ini SQFFQ ini memenuhi standar psikometrik dengan internal konsistensi dan temporal stability memadai. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa FFQ dan SQFFQ ini terbukti valid dan reliable untuk penelitian epidemiologi gizi. FFQ ini menunjukkan korelasi lemah sedang dengan klasifikasi tertentu dapat diterima dan reliabilitas baik sangat baik. SQFFQ ini menunjukkan performa superior terutama pada populasi khusus seperti anak PKU dengan validitas lengkap dan reliabilitas tinggi. Yang kedua, itu dapat disimpulkan keterbatasan meliputi bias recall, kesulitan estimasi porsi, dan overestimation, namun tetap bermanfaat untuk ranking asupan populasi besar.
Optimalisasi memerlukan adaptasi lokal, daftar makanan sesuai budaya, dan penyesuaian porsi. Yang terakhir dapat disimpulkan juga dibanding 24-hour recall, FFQ atau SQFFQ ini unggul menggambarkan pola konsumsi jangka panjang dan ranking populasi besar. Sedangkan 24-hour recall ini lebih detail, namun hanya representasi harian sehingga perlu pengulangan. Pemilihan metode disesuaikan tujuan, kayak VFQ dan SQFFQ ini untuk studi epidemiologi jangka panjang, 24-hour recall untuk penelitian atau penilaian kecukupan gizi individu aktual, dan FFQ digital berpotensi tingkatkan akurasi dan efisiensi untuk monitoring pola makan dan hubungan diet penyakit penelitian skala besar. Di sini juga saya mengambil beberapa artikel pendukung. Mungkin sekian dari hasil literatur review terkait SQFFQ dan FFQ di survei konsumsi pangan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.